Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas perusahaan tambang tembaga dan emas, dengan lokasi konsesinya berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Aman Mineral International mencatat kinerja yang terkoreksi pada semester pertama tahun 2023. Dan pada periode ini, Alpha Investasi Mandiri secara perlahan mulai mengurai kepemilikannya dengan melego sebanyak 822,5 juta eksemplar saham Aman Mineral International. Transaksi penjualan ini telah dilakukan pada Jumat, 29 September 2023, dengan bantuan Mandiri Sekuritas dan Bank HSBC Indonesia. Dampak dari transaksi ini terlihat pada penurunan sekitar 1,1% dalam tabungan saham koleksi Alpha Investasi Mandiri, yang kini tersisa 4,3 miliar lembar saham, atau setara dengan 6,03% kepemilikan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana Alpha Investasi Mandiri memiliki sekitar 5,1 miliar eksemplar saham Aman Mineral International, atau 7,17% kepemilikan. Meskipun demikian, transaksi ini masih belum didukung oleh data yang terperinci. Pada 31 Agustus 2023, pemegang saham utama Aman Mineral International meliputi Sumber Gemilang dengan kepemilikan sebanyak 23,3 miliar lembar saham atau setara dengan 32,4%. Medco Energi dengan kepemilikan sebanyak 15,1 miliar lembar saham atau 21,0%. Pesona Sukses dengan 4,7 miliar saham, setara dengan 6,5% kepemilikan. AP Investment memiliki 11,2 miliar saham, yang setara dengan 15,5% kepemilikan. Sementara masyarakat umum memiliki 12,3 miliar eksemplar saham atau 17,1% kepemilikan. Walaupun terjadi perubahan dalam kepemilikan saham, Aman Mineral International tetap berkomitmen untuk menjaga performa dan pertumbuhan yang stabil di pasar. Perusahaan ini terus berupaya untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham dan menjalankan operasionalnya dengan efisien. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Aman Mineral International saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Aman Mineral International mencatatkan kinerja keuangan yang mengecewakan pada semester pertama tahun 2023. Penjualan tembaga dan emas perusahaan ini mengalami penurunan tajam, masing-masing dari 789 juta dolar ke 341 juta dolar dan dari 597 juta dolar ke 239 juta dolar. Penjualan bersih juga turun drastis sebesar 58,1%, dari 1,3 miliar dolar menjadi 580 juta dolar di semester pertama tahun ini. Data dari RTI Business menunjukkan return on asset sebesar 3,4% dan return on equity sebesar 6,5% secara annual. Beban pokok penjualan berkurang dari 553 juta dolar ke 297 juta dolar, tetapi laba kotor menurun signifikan dari 833 juta dolar ke 283 juta dolar. Total beban operasional juga mengalami peningkatan, naik dari 53 juta dolar menjadi 60 juta dolar, yang menyebabkan laba operasional turun drastis dari 779 juta dolar menjadi 222 juta dolar. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Aman Mineral International merosot dari 562 juta dolar ke 118 juta dolar di semester pertama 2023. Net profit margin juga terpangkas menjadi 20,4% berdasarkan data RTI Business. Meskipun aset meningkat sebesar 371 juta dolar menjadi 6,8 miliar dolar pada Juni 2023,
Dibandingkan dengan 6,4 miliar dolar pada Desember 2022, ekuitas naik menjadi 3,7 miliar dolar pada Juni 2023 dari 3,6 miliar dolar pada Desember 2022. Namun, liabilitas aman mineral internasional juga bertambah dari 2,8 miliar dolar pada Desember 2022 menjadi 3,1 miliar dolar pada Juni 2023. Debt to equity ratio saat ini mencapai 85,5%. Meskipun menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi sebesar 11,4 juta dolar pada semester pertama 2023, total arus kas mengalami penurunan sebesar 165,9 juta dolar hingga akhir Juni 2023. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kas untuk investasi sebesar 436,4 juta dolar, meskipun ada pendapatan dari aktivitas pendanaan sebesar 259 juta dolar. Kondisi keuangan aman mineral internasional di semester pertama 2023 menunjukkan tantangan serius yang dihadapi oleh perusahaan ini. Manajemen aman mineral internasional perlu mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi penurunan kinerja ini dan memulihkan pertumbuhan ke depannya. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten aman mineral internasional? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada bicara saham selanjutnya. Saya Aili.